Di sini paling banyak orang bunuh diri. Tempat di mana indeks kebahagiaan itu tertinggi di dunia. Tapi di sini bunuh diri. Dan pemerintah di sini mengizinkan bunuh diri dengan sukarela. Karena itu hak katanya untuk orang bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ada persepsi dari orang-orang kita di kampung bahwa sesungguhnya orang yang tinggal di Eropa itu mereka sungguh sangat bahagia. Orang yang belum pernah berkunjung ke Eropa merasa betapa tanah Eropa itu ibaratkan sebuah tanah impian, surgawi. Siapa yang pergi ke Eropa seakan-akan dia sudah pergi ke sebuah tanah impian dan terasa bahwa dirinya bangga setelah sampai ke negeri Eropa. Telah berhasil berkeliling di Eropa, telah tinggal bersama dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang senang dalam hidupnya. Dan sehingga banyak orang ingin tahu bagaimana sih sebenarnya kehidupan di Eropa itu, bagaimana sih orang-orang di Eropa itu kok bisa bahagia, tenang, damai, tentram, tidak ada permasalahan dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, sebahagian kita memang berpikir seperti itu, menganggap bahwa orang Eropa itu di atas segalanya, mereka telah baik hidupnya, sangat bahagia sekali hidupnya, tidak ada kesusahan dalam hidup mereka sama sekali. Ini adalah sesuatu yang kita pikirkan jauh di kampung. Seakan-akan bahwa selain daripada kita, sudah pasti mereka bahagia sekali dalam hidup mereka. Sesungguhnya manusia yang diciptakan oleh Allah itu semuanya sama. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya insan itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Sikap berkeluh kesah itu selalu ada pada manusia. Kalau kita melihat orang lain yang beda dengan kita akan selalu memandang bahwa mereka itu selalu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang jadi keluh kesah dalam hidup mereka. Begitu juga orang lain ketika melihat kita merasa bahwa kita itu lebih bahagia. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa keluh kesah kita. Tapi Allah telah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Keluh kesah itu apa saja selalu ada pada manusia, bagaimanapun kondisinya. Swiss, negara yang termasuk 3 di antara negara yang indeks kebahagiaan baik di dunia ini. Negara Swiss. Jadi ibaratkan orang kalau mau tahu bagaimana sih bahagianya hidup di dunia ini, salah satu bentuk kebahagiaan hidup di dunia ini berarti lihatlah kepada negara yang di situ indeks kebahagiaannya menurut standar dunia itu lebih baik. Swiss termasuk negara yang indeks bahagia paling bagus. Ekonomi paling bagus, keamanan juga bagus. Tapi bukan berarti bahwa manusia yang tinggal di Swiss ini mereka tidak ada keluh kesah dalam hidup mereka. Mereka berpikir juga tentang masa depan mereka. Mereka berkeluh kesah tentang masalah pendapatan gaji mereka. Berkeluh kesah juga tentang masalah bagaimana negara yang mengambil teks yang besar daripada gaji mereka. Mereka berkeluh kesah juga tentang masalah masa pensiunan mereka nanti. Kemudian mereka juga berkeluh kesah dalam masalah hidup mereka yang sendiri di rumah. Demi Allah, kita lihat bahwa di jalan-jalan ini orang-orang berjalan sendirian, khususnya yang sudah tua. Kalau masih ada suaminya, dipapah oleh suaminya berjalan berdua. Tapi kalau tidak ada istri lagi, tidak ada suami lagi, berjalan sendirian dengan tongkat, ditemani oleh anjing. Rata-rata mereka semua memelihara anjing. Bukan cuma orang tua, tetapi juga orang-orang yang masih muda. Yang masih muda juga banyak yang memelihara anjing. Yang kebanyakan mereka tinggal sendirian di apartemen. Mereka terpaksa mengambil binatang sebagai teman yang menemani mereka. Manusia bersama dengan mereka jauh. Mereka hidup penuh dengan kesendirian.
Mereka hidup dalam keadaan bahwa menyendiri, masing-masing berpikir tentang kehidupan mereka sendiri, masing-masing tidak boleh mengganggu satu sama lain. Bagus, tidak saling mengganggu. Tapi di sana ada keluh kesah yang lain. Ketika hubungan manusia dengan manusia itu lebih dipisahkan ataupun dieratkan oleh keadaan finansial, masalah keuangan, di situ masalah keuangan menjadi keluh kesah mereka. Jadi mereka kaya, mereka secara finansial terasa mapan sekali, tapi masalah finansial menjadi keluh kesah besar dalam kehidupan mereka. Kesendirian menjadi permasalahan. Di sini paling banyak orang bunuh diri. Di sini paling banyak orang bunuh diri. Tempat di mana indeks kebahagiaan itu tertinggi di dunia. Tapi di sini bunuh diri. Dan pemerintah di sini mengizinkan bunuh diri dengan sukarela. Karena itu hak katanya untuk orang bunuh diri. Di sini ada klinik orang untuk berwisata bunuh diri. Ada seorang ilmuwan dari Australia baru-baru ini bunuh diri di tempat ini karena di sini dilegalkan untuk bunuh diri. Indeks kebahagiaan paling bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di sana manusia juga merasa keluh kesah sama seperti kita juga berkeluh kesah. Cuma bedanya keluh kesah mereka dari sisi apa? Ya. Kita selalu berpikir kekurangan uang. Kemudian keadaan negara kita yang tidak stabil secara ekonomi. Di sini sudah stabil secara ekonomi. Tapi kebahagiaan dalam diri mereka itu tidak terwujud dengan baik juga. Mereka berkeluh kesah juga sama dengan kita. Hidup dalam kondisi masa depan juga mereka pikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Kemudian kehidupan hari-hari, kondisi kerja yang sangat mengikat mereka. Mereka bekerja dengan pekerjaan yang sangat mengikat sekali, sehingga pada hari libur Sabtu, Minggu itu adalah hari di mana mereka melepaskan kelelahan mereka. Pergi ke sana kemari, di taman, ke laut, naik gunung dan yang lain-lain. Itu adalah demi menghibur diri mereka yang kondisi susah payah dalam satu minggu mereka bekerja. Nah, lalu apa yang terjadi? Malam-malam juga, malam-malam apa yang terjadi? Mereka ketika lagi berlibur, malam pergi ke diskotik, ke bar. Demi apa? Demi mencari setitik kebahagiaan di bar itu. Ya, dengan musik yang amburadul dan merusak sekali demi kebahagiaan. Sungguh tidak menyehatkan. Lihat bagaimana mereka sendiri mencari kebahagiaan, mereka juga tidak mendapatkan kebahagiaan selalu dalam hidup mereka. Susah payah juga. Mereka tidak punya tantangan dalam hidup yang banyak. Beda dengan kita yang setiap hari permasalahan menantang kita. Lalu apakah mereka bahagia dengan hidup tanpa tantangan? Apakah mereka bahagia hidup tanpa tantangan? Mereka justru kebahagiaan mereka mencari tantangan yang tidak mereka dapatkan. Naik ke gunung, hiking dan yang lain-lain ya. Sesuatu yang tidak pernah kita buat di kampung, mereka melakukannya demi apa? Hidup itu perlu kepada tantangan. Akhirnya karena tantangan dalam hidup hari-hari itu berkurang, sehingga mereka cari tantangan lain dalam hidup. Mereka perlu juga tantangan dalam hidup. Artinya itu adalah jangan kita berpikir selalu orang lain lebih baik. Orang lain lebih baiknya karena tidak sama dengan kita. Tapi kondisi mereka itu juga mereka dalam kondisi tidak selalu sepenuhnya seperti yang kita anggap. Ya, jadi berbahagialah dan carilah kebahagiaan pada kondisi kita dan jadikan kondisi kita itu adalah sesuatu yang kita syukuri juga. Jangan selalu memandang orang lain yang lebih dalam permasalahan dunia ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita, kalau dalam masalah dunia ini lihatlah kepada orang yang di bawah kita, jangan selalu orang yang di atas kita. Ya. Itu diajarkan oleh Nabi, kejiwaan kita. Supaya apa? Kita mensyukuri apa yang ada. Kemudian kalaupun itu perbaiki apa yang sedang kita alami, tantangan yang ada itu, jadikan tantangan itu sebuah tantangan hidup yang membesarkan kita dan mendewasakan kita. Ini adalah penjelasan sedikit supaya kita tidak terlalu berpikir orang lain sudah pasti bahagia hidupnya, tidak sama dengan kita. Mereka juga sedang mencari kebahagiaan dengan apa yang mereka lakukan. Mereka juga tidak bahagia selalu dengan apa yang kondisi mereka alami saat ini. Ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan sedikit kepada kita. Kita mensyukuri apa yang ada dan lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Kalaupun kita belum sampai ke benua yang katanya ini adalah sangat luar biasa, sesungguhnya kampung kita, tempat kita tinggal, sesuatu yang luar biasa juga, andaikan kita tahu dan pintarnya kita mensyukurinya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.